Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ilmu sosiologi, atau dalam bahasan kita di pokok bahasan mata pelajaran sosiologi biasanya kita menyebutnya sebagai sosiologi sebagai ilmu. Untuk memahami ilmu sosiologi ini, itu tentunya kita harus memahami apa ilmu itu. Apa yang membedakan ilmu itu dengan pengetahuan. Jadi kalau kita memulainya dengan membedakan antara pengetahuan dan ilmu, itu begini. Pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang ditangkap oleh indera manusia, kemudian terinternalisasi dalam diri manusia. Itu adalah pengetahuan. Misal, ketika saya melihat sesuatu benda, maka saya akan mengkomparkan benda itu. Seperti apa benda ini? Misal, saya ngomong atau saya berbincang tentang altar, maka pertama kali yang muncul dalam pemikiran saya ketika saya berbicara altar adalah bentuknya itu datar, mirip dengan meja. Nah, itu yang menjadi pengetahuan saya tentang altar. Tentu orang akan berbeda memaknai pengetahuan ini, memaknai altar tadi itu akan berbeda. Dia mengkomparasikannya akan berbeda. Nah, kemudian pengetahuan itu tidak harus diuji, nggak harus dibuktikan. Karena yang menurut saya itu pengetahuan saya itu, sehingga dengan bermacam-macam orang bisa ada pemahaman yang berbeda-beda tentang pengetahuan itu. Nah, kemudian saya berbincang tentang ilmu. Nah, ilmu ini ada sesuatu yang diterima oleh orang menjadi sebuah pengetahuan tadi, pengetahuan orang tadi itu, tetapi ada syaratnya, yaitu melalui sebuah proses. Nah, proses ini yang disebut dengan pembuktian. Jadi yang namanya ilmu itu harus selalu dibuktikan. Berbeda dengan pengetahuan tadi. Jadi kalau pengetahuan itu tidak harus dibuktikan, tetapi kalau ilmu itu harus dibuktikan. Nah, saya contohkan lebih konkretnya begini. Ketika ada seorang yang sakit pusing misalnya, pusing liang gitu ya, muter-muter gitu di pikirannya, di kepalanya rasanya muter-muter begitu, maka ketika dia perginya itu untuk berobatnya ke seorang dukun, kemudian sama dukunnya dikasih air putih gitu, kemudian air putihnya itu dikasih bunga, kemudian dikasih mantra, didoa-doai gitu, ada mantranya gitu, kemudian diminumkan. Setelah diminumkan, orang itu hilang rasa pusingnya. Bahkan sebelum diberikan tadi ditiup dulu sama mbak dukunnya, ditiup atau disembur gitu ya, gitu ya. Nah, ketika airnya ini disembur itu dikasihkan. Nah, ini orang tidak pernah membuktikan bahwa apakah bunga tadi yang dimasukkan ke dalam air tadi, atau bagian tiupan yang mengandung liurnya mbah dukun tadi itu mengandung obat. Nah, itu ya, orang nggak pernah membuktikan itu. Apakah obatnya ini
mengandung liurnya tadi mengandung paracetamol gitu, sehingga pusingnya hilang. Nah itu kan nggak pernah kita buktikan, nggak pernah, Mbak minta liurnya tak periksa gitu, apakah ada unsur paracetamolnya gitu. Kita nggak pernah melihat itu. Nah itu yang dinamakan dengan pengetahuan. Nah kemudian yang kedua adalah ilmu. Nah ilmu ini harus dibuktikan. Tadi misalnya kita mau ke dokter misalnya, dikasih resep paracetamol gitu misalnya. Nah paracetamol ini adalah jenis obat yang ketika dibeli di apotek, diberikan obatnya, pemahamnya sama. Yang namanya paracetamol itu sekian, paling yang membedakan hanya gramnya aja, 250 gram, 500 mg gitu ya. Nah itu aja yang membedakan, tapi namanya paracetamol sama, obat pengurang rasa nyeri. Itu yang dikatakan dengan ilmu. Nah sekarang saya jelaskan kenapa sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu. Nah ketika sosiologi dikatakan sebagai ilmu, tentu sosiologi ini harus bisa kita buktikan benar nggak yang dibicarakan, yang dibahas di dalam pasal sosiologi ini, di dalam perbincangan sosiologi ini, di dalam teori-teori sosiologi ini. Nah paling tidak saya menemukan 4 cara, 4 ciri bahwa sosiologi itu benar sebagai ilmu. Oke. Ciri yang pertama yaitu sosiologi itu bersifat empiris. Artinya ini bisa dibuktikan atau didasarkan pada kenyataan yang akal sehat manusia itu bisa menerima, yang tidak bersifat spekulatif, empiris gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan dipukul orang itu, nanti dia luka, nanti dia akan membalas, itu bisa dibuktikan. Ya, kalau orang sakit itu mesti akan membalas. Nah kemudian yang kedua cirinya adalah bersifat teoritis. Jadi sosiologi itu bersifat teoritis, sehingga di sosiologi itu misalnya kita mengenal ada teori fungsional, ada teori labeling dan lain-lain. Nah itu adalah bagian dari teori-teori sosiologi, yang mana teori ini didasarkan pada abstrak-abstrak di masyarakat itu kayak apa, kemudian kita menggambarkannya. Nah itulah teori. Kemudian yang ketiga, di situ adanya ciri sosiologi yang bersifat kumulatif. Artinya kerangka rancang bangun sosiologi ini itu dibangun atas asas kumpulan-kumpulan dari kejadian yang satu dengan kejadian yang lain yang saling dihubung-hubungkan. Kemudian kita tata ulang kayak pasal gitu misalnya, kita tata. Nah tataan-tataan yang tadi itu yang bersifat kumpulan tadi, itu yang kita sebut dengan kumulatif. Kemudian yang keempat, di situ salah satunya sosiologi itu cirinya bersifat non etis. Artinya bersifat non etis itu bukan nggak etis, sosiologi itu bukan begitu ya. Artinya sosiologi itu mempelajari hal itu pada pokok permasalahannya, bukan nilai baik buruknya, bukan, tapi bagaimana masalah itu bisa menjelaskan tentang suatu gejala atau masalah yang ada di masyarakat itu dengan cara yang lebih mendalam. Itu non etis. Contohnya misalnya begini, saya menyampaikan sosiologi itu ada penyakit masyarakat. Misalnya contohnya penyakit masyarakat itu adalah perjudian. Nah saya berbicara perjudian itu kayaknya nggak pantas gitu loh. Tapi ini menjadi pantas, menjadi etis, karena dikemas dalam konteks sosiologi.
ini merupakan bagian yang harusnya nggak kita bincang, atau yang ekstrim lah kita berbincang tentang prostitusi atau pelacuran. Di kalangan anak SMA mungkin saya ngomong pelacuran ini kayaknya anak-anak gimana gitu ya. Nah, tetapi pada realitas itu kita bincang, kita bahas, karena itu mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana sebuah kebudayaan ini terbangun. Oke. Itu yang mengapa sosiologi itu dikatakan sebagai sebuah ilmu, bukan hanya pengetahuan tapi ilmu, karena sosiologi ini bisa dibuktikan seperti obat tadi loh ya. Nah, bisa dibuktikan, sosiologi dibuktikan bisa. Oke, seperti itu penjelasan saya tentang sosiologi sebagai ilmu, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.